ini, ada suara kecil, aduh Pak, tolong Pak, seperti itu, model seperti itu, ini ya saya ketabrakan Pak, nah itu. Nah anaknya memang kuliah di Surabaya, gitu lah. Terus, aduh ini anak saya ini tabrakan harus urusan polisi. Loh kamu polisi kok malah tambah takut sama polisi gitu. Karena kalau kebohongan, ya kan, bertemu dengan kebohongan itu pasti benar. Ini kayaknya sampai orang cyber kayaknya. Loh enggak, ini antisipasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Kupas Hukum. Disinilah hukum yang akan dikupas untuk mengedukasi masyarakat semuanya, karena masih banyak masyarakat di luar sana yang belum memahami secara detail seperti apa nih hukum. Nah, kali ini kita akan membahas soal penipuan online. Saya yakin nih, dari yang nonton kali ini pasti ada yang pernah menerima pesan dari nomor yang tidak dikenal, kadang dikirimin aplikasi, kadang memenangkan undian, atau kadang banyak hal-hal yang lain, dihubungi seseorang untuk mendapatkan hadiah sebesar sekian juta, ada yang puluhan juta, dan ada yang juga tidak tertipu dan ada yang tertipu. Sebenarnya hal kayak gitu bisa nggak sih dilaporkan apa segala macam? Mari kita kupas bersama Kanit Tipikor Polres Pamekasan. Di sini telah hadir Mas Heri Indra. Selamat datang di studio kami, Mas. Selamat datang. Selamat datang. Makasih ya. Iya. Dari undangannya makasih banyak ya. Kemarin kami dapat undangan dari Polres Pamekasan, disposisi Kasat Reskrim. Kemudian kami yang ditunjuk untuk masalah hal ini. Tapi saya sangat terima kasih sekali bahwa dari KTV ini mempercayai kami ya, untuk memberikan edukasi kepada rekan-rekan semuanya maupun masyarakat berkaitan dengan penipuan online. Kami akan siap untuk membantu. Iya. Ngomong-ngomong, selama sejauh ini nih, setahun lah 2023 nih, ada berapa laporan nih kalau penipuan online di Polres Pamekasan? Secara umum memang banyak ya dari masyarakat itu melaporkan berkaitan dengan penipuan online ya, terutama melalui WhatsApp, kemudian melalui aplikasi juga pembelajaran online seperti itu. Banyak sekali. Hampir kurang lebih sekitar 200 kasus ya yang kita terima. 2023. 2023 aja itu. Itu baru yang dilaporkan. Baru yang dilaporkan. Dari sekitar 200 kasus itu, yang rata-rata itu kasus seperti apa sebenarnya? Rata-rata memang ada sebuah ajakan ya. Jadi modusnya tuh ajak-ajakan untuk berbisnis seperti itu. Nah, terus kemudian ada nomor-nomor yang tidak dikenal masuk mengajak dia untuk berbisnis. Terus selanjutnya orang itu tertarik. Nah, dengan sistem seperti ini, dengan view yang seperti ini, terus promo-promo atau program-program seperti itu. Dengan ketertarikan itu, akhirnya dia ikut main di sana. Nah, setelah dia mulai transfer, dapatlah keuntungan gini-gini, transferlah 2 kali depannya. Setelah 3 kali dalam bentuk besar, akhirnya dia merasa tertipu dengan nilai besar. Jadi itu modus seperti itu sangat ini ya. Ya hampir sama dengan modus perjudian ya. Jadi dia memiliki rasa suatu keuntungan, rasa untung-untungan di sana. Nah, cobalah kita main seperti itulah. Oh, ternyata kita menang, kita main lagi, ternyata menang lagi ya. Pada saat kita itu pakai modal besar, ternyata kalah. Nah seperti itu. Nah itulah masyarakat ini perlu juga ketahui ya, kalau istilahnya benar-benar ada suatu ajakan dalam suatu program, harus betul kita lihat betul. Tanyakan itu lisensinya atau lembaganya apakah sudah terdaftar dalam OJK atau tidak. Oh, itu cara mengantisipasinya. Seperti itu. Jadi sejauh ini dari yang ratusan itu ada nggak? Kadang nih saya familinya atau saya bapaknya atau siapa, ini bapaknya meninggal atau apa gitu. Pernah nggak yang dilaporkan kayak gitu? Ya, ini menarik. Ini ada kasus ya yang pernah kita terima. Itu kurang lebih sekitar, kebetulan kami di unit 4 itu kan setiap 5 hari kan kita piket. Tapi semua rata-rata unit pasti akan terima ini juga. Setelah saya ini kan ada seorang di daerah A lah seperti itu, dia melaporkan ke Polres. Dia merasa
tertipu dengan mengirimkan uang Sorry kepada, saya ya, potong. oke. Merasa tertipu. Ya merasa tertipu dia. Oh Dia iya, merasa merasa tertipu. tertipu Merasa tertipu. istilahnya. Mengirimkan uang kepada familinya yang ternyata setelah dicek bukan familinya. Tapi ini kami belum ini ya. Kenapa saya bilang merasa? Dulu karena kita belum meriksa orangnya tersebut yang ada di daerah luar negeri. Saya sebut di negara Arab Saudi di sana itu. Karena di telepon itu menyatakan bahwa dia itu keluarganya, teman keluarganya si A yang di daerah sini. Nah, kalau ada yang sakit, jadi ini membutuhkan uang, Bu, tolong Bu, ini ada jelas atas nama saya, tapi Bang tahu betul, jadi atas nama si B, gitu loh, si B ini familia sampean. Iya, si B itu adik saya. Loh, kenapa? Ini di Arab Saudi dia lagi sakit parah ini lah, seperti itu. Ini butuh biaya itu. Sekarang berapa seperti itu. Akhirnya dikirimlah uang itu. Setelah dikirim yang si B-nya nelpon balik. Gimana keluarga di rumah si A? Loh kamu kok enak seperti itu? Loh kenapa? Ini ada orang ngasih kabar ke saya kalau kamu ini sakit parah. Terus ya saya transfer uangnya. Banyak seperti itu, kejadian seperti itu. Oh iya. Nah itu, ini kan juga berarti penipuan di situ juga ada sisi psikologi yang dipengaruhi. Masuk, betul. Lanjut. Dalam artian untuk mempengaruhi lawan bicaranya agar dia nyatu di dalam ajakan tersebut. Itu juga masuk. Masuk juga. Kalau kami ada dua sisi ya, bahwa pernyataan itu benar ataupun tidak. Karena saya bilang seperti itu, bisa juga ada korporasi antara pihak si B dengan orang tersebut. Oke, kerjasama. Sama itu. Ada benar-benar memang ketipu. Nah itu memang, inilah hambatan-hambatan kami di situ. Jadi untuk menyatakan perkara yang jelas dan terang, otomatis kita harus bisa si B yang ada di Arab Saudi kan. Nah disinilah yang kita ini membuat PR di situ. Nah iya. Seperti ini merupakan suatu hambatan ya itu. Jadi otomatis kita yang menjelaskan kepada pihak si A yang jadi korban itu ya harus secara melalui pemberitahuan hasil penyelidikan kita atas B2HP biar kita paham. Apa sebenarnya yang harus dipersiapkan oleh korban-korban untuk melaporkan? Pastinya data ya. Data otentik yang dimiliki oleh pihak korban itu. Contoh ya invoice berkaitan dengan transferannya ya, itu penting ya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar sudah transfer atau petunjuk yang dirugikan dia. Terus kemudian instrumen apa yang digunakan atau istilahnya instrumen dalam artian itu adakah suatu petunjuk lain dalam artian untuk membantu untuk melengkapi biar terpenuhi alat bukti itu. Contoh kayak rekaman telepon bisa boleh seperti atau itu. Screenshot percakapan di WA atau apa atau di seperti pesan gitu. Itu dijadikan bukti. Itu bisa bukti itu. Itu sudah mencukupi dua alat bukti. Nah, sekarang buat PR kepolisian apa? Siapa pelakunya di situ? Ini pertanyaan selanjutnya. Ya. Karena pengen tahu dulu nih apa yang harus dipersiapkan. Terus yang butuh gak juga saksi orang lain bahwa ini memang menerima telepon dari ini gitu. Itu bisa jadi penguat atau tidak gitu. Itu sangat dibutuhkan sekali ya itu. Pasti sangat betul. Jadi karena untuk memenuhi alat bukti yang permulaan bukti permulaan yang cukup memang harus kita banyak sekali subjek-subjek hukum yang harus kita dapatkan di situ. Walaupun rawan dimanipulasi saksinya gitu. Dalam artian bisa aja, ayo kamu ikut aja ngakui. Ini menarik ya. Kalau bisa aja kan? Ya, menarik betul. Tidak betul ini. Yang ditakutkan ya kan oleh penyelidik itu apakah peristiwa itu benar atau tidak. Bahasa saya begitu ya. Peristiwa ya, bukan perkara. Peristiwa itu benar masih peristiwa. Seperti itu. Karena kalau kebohongan ya kan bertemu dengan kebohongan itu pasti benar. Min kali min plus maksudnya. Nah, benar ya. Itu ilmu matematika. itu benar itu. Seperti benar. Itu yang kita takutkan seperti itu. Itu. Jadi kalau kebohongan dikali kedoliman ya benar.
pasti benar. Gitu loh. Karena yang saya Karena- khawatirkan gini ya. Kalau cuman yang dibutuhkan tadi yang disebutkan pertama adalah invoice ataupun bukti transfer. betul. Bisa saja saya transfer ke komandan. Tapi kita teleponannya via WhatsApp dan saya tidak merekam hal kayak gitu. Itu bisa nggak diproses sebenarnya? Bisa. Tapi Pasti bisa ketahuan aja dia kan juga Ketahuan sebenarnya pasti. sebenarnya dia memang memberikan uang kayak gitu. Bisa saja yang memberikan karena saya mau menipu sampean nih, saya kirim aja uang sekian dan saya laporkan. Bisa aja kan kayak gitu. Bisa. Jejak digital itu tidak mungkin terhapus ya untuk zaman kita teknologi yang sekarang ini. Ya, sudah dihapus saja bisa ketemu. Apalagi yang sudah betul-betul nyata, yang sudah notabene sudah terrekod lah oleh server lah seperti itu. Kecuali memang server rusak lah seperti itu. Kan gitu. Bagaimana cara membuktikan kalau hanya buktinya adalah bukti transfer dan situ juga tidak ada keterangan A, B, C, D, F, G ini apa segala macam. Pasti gitu, Bu. Jadi di OJK itu sudah lengkap ya. Ada investigasi OJK di BI. Itu perwakilan di Jawa Timur di sana, di kantor BI sana itu. Di sana itu akan tertracing semuanya, tertracking semuanya. Itu. Jadi transaksi keuangan kemana itu dan ketemu pastinya. Tapi tidak untuk publikasi kepada orang lain. Hanya diperuntukkan kepada nasabah, itu yang pertama. Yang kedua ada proses penyidikan dan izin pun harus ke Jakarta BI itu. Jadi tidak sembarang orang yang mengetahui hal itu. Takut disalahgunakan atau segala macamnya gitu. Dan kalau kita pada teman-teman kita untuk menghadapi hal seperti itu, saya yakin tidak mudah. Nah, kita minta aja, kemudian ke OJK kita minta izin langsung ke Bank Indonesia Pusat untuk mengetahui trackingnya transaksi keuangan tersebut. Kita lihat apakah orang ini yang sudah ada sebuah korporasi dengan pelapor atau memang benar-benar si pelapor ini kena istilahnya terdapat mensrea atau perbuatan melawan hukum kepada si terlapor atau terlapor sebaliknya seperti itu. Nah itu pasti akan ketahuan. Dan pastinya yang sudah tertransfer itu pastinya otomatis kita periksa juga. Ini ada transaksi kesampaian. Lo mau enggak ada kok transaksi. Nah ini buktinya ada di sini. Sorry, Iya, maksud saya bukan soal mereka masuk atau tidak uangnya, tapi ini soal gini, penipuannya justru yang ditipu adalah sampean. Saya nih transfer 10 juta ke sampean dan saya bukti transfernya saya bawa ke kantor polisi untuk melaporkan sebagai alat bukti bahwa saya ditipu oleh sampean 10 juta. Komunikasinya mana bukti yang lainnya karena saya pakai telepon dan saya tidak sempat merekam. Case-nya kayak gitu. Makanya saya tanya, ketika tadi yang disampaikan pertama adalah bukti, yang penting ada bukti transfer ataupun invoice apa segala macam. Kalau kayak gitu bagaimana? Sebenarnya yang tertipu adalah sampean atau saya yang tertipu? Itu maksudnya kayak gitu. Oke. Di dalam unsur penipuan itu ada unsur ya. Yang pertama itu adanya suatu tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong. Iya. Kan begitu ya? Betul. Nah, terus kemudian dengan menggunakan alat bantu palsu, nama palsu dan sebagainya. Itu apakah unsur itu terpenuhi? Kan gitu. Sekarang saya yang sudah tercover, ada nggak di unsur itu saya itu melakukan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, menggunakan nama palsu, alat palsu dan sebagainya? Nah kalau itu saya menggunakan seperti itu, instrumen seperti itu, wah baru saya itu menipu. Tetapi mana buktinya saya melakukan hal itu? Hanya bukti data aja. Nah seperti itu ya, seperti itu. Jadi kita lihat dari proses konstruksi peristiwanya dulu. Tetapi alat bantu yang betul-betul yang kita harus pulih dalam istilahnya perkara-perkara online itu adalah data dulu. Data seperti seperti bukti invoice transfer dan segala macam itu utama. Karena kalau bahwa ada uang yang mengalir dari rekening A ke rekening B. Betul seperti itu. Baru nanti kita korek lagi, kita lihat lagi apa yang membuat sampai tertipu di situ. Kita cari modusnya. Nah itu apakah dengan hanya rangkaian kata-kata saja? Kan begitu. Apakah ada bukti chatting atau bukti-bukti surat yang lain? Kalau tidak ada bukti yang lain, tidak bisa. Tidak terpenuhi. Kalau hanya bukti transfer, tidak terpenuhi unsurnya. Tidak terpenuhi unsurnya. Berarti tidak akan kuat kalau hanya bukti transfer. Tidak kuat, seperti itu. Tapi itu utama. Utama. Itu data utama harus itu.
Iya. Makanya di sana itu di dalam pasal 183 KUHP, ya kan itu deh. Nah, 2 alat bukti itu sudah cukup bahwa istilahnya hakim memutus bahwa dia itu menjadikan suatu tersangka atau terdakwa. 2 alat bukti itu cukup. Tapi namun harus diberikan petunjuk-petunjuk lain di sana untuk menyatakan perkara itu terang dan jelas sesuai dengan pengertian penyidikan di dalam KUHP itu, guna untuk menentukan suatu tersangkanya. Kalau nggak terang, nggak jelas, nggak bisa, tidak terpenuhi unsur itu. Oh, berarti memang sulit kalau hanya bukti transfer. Itu. Karena yang saya antisipasi takut kayak gini, saya nih mau ngasih uang ke sampean untuk biar anak saya lolos kuliah gitu, macam gitu. Tapi karena memang tiba-tiba gak lolos kuliah, jadinya saya laporkan sampean bahwa bisa aja kan kejadian kayak gitu, bisa aja kejadian kayak gitu. Ya kalau yang tadi penipuan online ya memang benar-benar penipuan online. Karena memang case kalau penipuan kayak gini sangat banyak. Nah itu. Terus yang kedua, ketika soal tadi yang disampaikan bahwa gimana cara untuk menemukan pelaku, oke, bisa dilacak melalui transfer kayak gitu. Apakah semuanya itu bisa terlacak? Contoh kayak nomor telepon apa segala macam. Bisa. Kalau memang itu bisa terlacak, udah berapa sih sebenarnya kasus yang dari 200 itu selama 1 tahun ini yang sudah Oke, kami meluruskan aja ya apa yang disampaikan jenengan tadi. Semua jejak digital selama itu ada alat bantu sebuah deteksi jaringan. Selama jaringan nggak mati ya, itu bisa terlacak. Kecuali ada sebuah hambatan atau kendala yang dimana pada waktu kita lacak ternyata kartu sudah berubah. Contoh, ternyata orang ini paham betul si pelaku ini. Dia nyuri habis, kemudian dengan cara lah seperti itu. Saya nggak nyebutkan. Nah itu ternyata dia paham betul biar tidak bisa terlacak. Nah itu akhirnya kita cek ternyata not found, tidak ditemukan di situ, atau not detected, tidak terdeteksi di situ. Nah di sini memang kendala kita di sana. Nah, makanya masyarakat itu pada saat dia itu merasa bahwa HP kehilangan tuh ya, segera langsung melaporkan ke pihak prinsip yang terdekat. Sekarang kan sudah ada polisi RW, ada Babin Kamtibmas, ada Polsek. Segera mungkin di sana. Biar nanti teman-teman yang di sini, yang di luar sana, itu berkomunikasi kepada unit khusus di Polres. Kalau tidak bisa, kita follow up ke unit cyber di Polda. Nah seperti itu. Jangan dibiarkan hal seperti itu. Jangan lama. Wah baru 3 hari, sudah 3 hari Pak. Nah itu susah biasanya itu. Itu yang banyak istilahnya masyarakat belum paham seperti itu. Kenapa saya menanyakan apakah ini memungkinkan dilaporkan dan ditemukan pelakunya? Karena saya punya keyakinan pelaku itu untuk melakukan kejahatan, terutama yang sudah terorganisir, yang sudah ya memang udah ada komunitinya kayak gitu, itu sudah mempersiapkan segala hal kemungkinan agar dia tidak terlacak. Yang dideteksi ini adalah lokasi atau nomor yang digunakan terdaftar atas nama siapa? Ini sebenarnya keywords ya, kunci ya istilahnya. Ini nggak boleh sebenarnya. Intinya kita bisa. Mohon maaf kita tidak bisa mengeksplorasi hal seperti itu. Intinya kita bisa. Nah selama jaringan itu bisa kita tangkap ke teman-teman bagian cyber di situ. Ini seperti itu. Tapi untuk spesifik kami tidak bisa membuka ya. Soalnya gini, kenapa saya punya keyakinan kayak gitu dan sudah mempersiapkan? Bukan saya karena saya memang bagian dari sana. Ini cuma analisis saya. Ya, karena contoh lokasi, dia tidak akan, kalau memang yang diantisipasi adalah lokasi, dia tidak akan menghubungi korban di lokasi atau di titik yang sekiranya itu terdeteksi. Contoh di rumahnya, gak mungkin dia melakukan itu di rumahnya. Kecuali memang dihack lokasinya di mana. Terus yang kedua soal nomor, saya punya keyakinan dia tidak akan mendaftarkan nomor tersebut dengan menggunakan NIK-nya sendiri. Pasti menggunakan NIK-nya orang lain. Takutnya yang NIK tersebut yang diringkus gitu loh maksudnya saya. Ini kayaknya sampai orang cyber kayaknya.
Loh enggak, ini antisipasi. Takut tiba-tiba ada orang yang mendaftarkan nomor tapi memang betul ya. NIK saya, terus Betul. saya yang didatai ke sini gitu. Ini bagus ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Kalau saya secara universal aja ya. Karena memang ada bagian-bagian tertentu yang harus kami berikan atau tidak. Oke. Ya, ada batasan limitasi tertentu yang harus saya berikan. Tetapi untuk hal spesifik kami tidak bisa membuka ya itu. Tapi intinya bisa. Jadi pelaku pun mau bagaimana caranya itu bisa. Intinya seperti itu. Intinya bisa salah tangkap atau bisa ditangkap. Kalau masalah berkaitan dengan nanti mengamankan orang, nah, bahasa saya mengamankan orangnya itu, kita kan mesti ada secara teknis dan taktis tersendiri dengan cara wawancara atau interogasi. Kan seperti itu. Karena mohon maaf saya bilang kayak gitu, saya punya kekhawatiran NIK saya terus dicaplok sama orang atau terserah mereka dapat dari mana lah nomor, karena KTP itu kan bisa juga nih difoto dibutuhkan untuk ini apa segala macam, itu diambil terus didaftarkan. Terus habis itu tiba-tiba ada polisi datang ke sini untuk mengamankan saya. Kan image saya di sini udah kena. Terbukti tersalah ataupun tidak, kan setidaknya image saya sudah kena di sini. Tapi teman-teman sendiri petugas ya. Nah, ini pertanyaan. Betul itu betul. Tugas tidak serta-merta seperti itu. Oh iya. Ada beberapa tidak taktis dalam proses kita penyelidikan. Dengan cara santun. Nah, apakah ada masalah? Oke. Kan seperti itu. Bang siapa di sini? Bang Syahid ya, Bang Syahid. Ini mau izin, ini ada gini cara seperti itu. Oh ya, ini. Apakah benar apa enggak? Oh enggak, itu salah. Kan enggak seperti itu. Bukan ayo kamu dibawa, ayo di Polres. Nah, seperti itu bukan seperti itu lah gitu loh. Itu memang yang saya ke orang-orang, Syahid diamankan polisi, Syahid diamankan polisi, langsung menyebar dengan cepat. Memang ada taktis tertentu dalam hal seperti itu. Tapi insya Allah kalau rekan-rekan sendiri dari kepolisian itu tidak akan mungkin ceroboh. Karena masih dianalisa semuanya itu. Kita punya bagian teman opsional ya, yang sudah dibekali pelatihan cyber di sana, dan tata cara untuk beracara dalam proses penyidikannya sudah, saya yakin sudah mendapat kompetensi lah, atau keahlian di sana seperti itu. Saya menanyakan kayak gitu, takut kebetulan yang dicap itu ini kejadian terhadap public figure atau apa. Karena masyarakat ketika sudah ditersangkakan di pandangan masyarakat adalah bersalah, padahal statusnya kan belum ditentukan secara hukum bersalah. Masih akan ditentukan dalam persidangan nanti salah ataupun tidak. Nah gitu maksudnya. Karena masyarakat ketika sudah tersangka ini salah, memang dia pelaku ataupun tidak pelaku, tetap di awal sebelum di persidangan akan tersangka. Dan di media akan disebut bukan langsung pelaku harusnya di kode etik kami, tapi di media disebut masih dia diduga melakukan hal kayak gitu. Nah itu yang sementara masyarakat langsung memandangnya ini yang salah, ini yang salah. Kita tetap ini ya, kalau di kepolisian itu mengedepankan asas praduga tidak bersalah itu pasti kita pegang teguh di situ, dan memegang teguh hak asasi manusia. Itu sangat penting sekali bagi kita ini, terutama ya hak tersangka. Kalau sudah jadi tersangka, hak terdakwa pada saat di persidangan. Kalau hak korban udah jelas lah seperti itu. Itu kita pegang teguh di situ. Jadi polisi melakukan proses penyelidikan, mencapai ke penyidikan, kemudian akhirnya pelimpahan berkas perkara, kemudian dianggap lengkap. Itu ada manajemennya. Gak serta-merta kita itu mentersangkakan orang. Ada beberapa tahapan-tahapan yang kita lakukan. Kita proses telaah dulu, kemudian kita gelar perkara dulu, kemudian kita proses penyelidikan. Hasil itu kita gelar perkarakan lagi. Apakah ini perkara ini naik ke proses penyidikan atau tidak? Apakah perkara ini betul pidana atau tidak? Kalau itu pidana, maka dilanjutkan proses penyidikan. Kalau sudah penyidikan, pasti harus ada tersangkanya. Harus ada tersangkanya. Kan begitu. Makanya proses penyelidikan teman-teman sudah matang ini. Bukan istilahnya awa-awa atau ngambang seperti itu. Saya memahami kredibilitas kepolisian, memahami soal kayak gitu. Pasti udah ada pertimbangan sangat matang, ada data yang sudah matang. Untuk menentukan seorang ini udah terdeteksi nih pelaku penipuan online-nya, itu harus
mengantongi bukti apa saja yang didapatkan oleh kepolisian sebenarnya. Jadinya dia sudah bisa dijadikan tersangka. Ya, di dalam undang-undang ITE ya, itu memang sudah terada dalam KUHP itu alat bukti itu cuma hanya satu, yaitu bukti dokumen elektronik. Ya itu biasanya kalau dekatan dengan online pasti kan ITE ya. Itu ya bukti dari kerjasama kita dari Infocom, kerjasama dengan kita OJK dan segala macamnya seperti itu. Itu memang harus stakeholder yang ini harus kita gunakan, kita pakai di situ karena untuk terpenuhinya dua alat bukti. Nah gitu. Karena ini merupakan undang-undang spesialis, undang-undang khusus. Kalau tidak ada itu kita tidak bisa. Oleh karena itulah data-data elektronik yang dimiliki oleh pihak korban, bukti chat kayak apa segala macamnya, keluarkan aja, print out aja. Nanti dianalisa oleh penyidik. Mana yang sekiranya dipakai atau tidak dipakai. Kalau datang ke Polres hanya ngelaporan, Pak saya ketipu Pak, ketipu penipuan online, tidak punya produk apa-apa, terus yang ketipu yang gimana Bu? Kan begitu. Itu. Ya di Shopee. Nah, itu loh. Emailnya ini. Nah, seperti itu. Ini kan juga masih belum jelas. Pembelian kadang di media sosial, orang jual-jual di media sosial. Kayak seperti mohon maaf ya, saya sebut branding ya kayak TikTok loh seperti itu. TikTok. Nah, itu. Walaupun ditutup sekarang nih. Ya, itu. Tapi ini pengalaman ya menarik. Bukan kayak gitu aja. Saya juga sama keluarga juga sama wanti-wanti juga. Carilah aplikasi pembelajaran online itu yang betul-betul yang diakui, saya begitu. Jangan yang abal-abal. Tuh. Kan banyak sekali di Facebook itu yang banyak sekali ya penjualan online seperti itu. Banyak ya. grupnya. Wah, seperti itu. Nah, inilah yang masyarakat ini karena tergiur dan tertarik dengan harga murah dan segala macamnya, promo dan segala macam. Pada saat dia tergiur, merasa tertarik karena ada promo diskon sampai 90% ya. Kemudian transfer uangnya, ternyata barangnya nggak nyampe. Malah tambah tiba-tiba diancam juga. Ada seperti itu. Diancam, oh saya dari bea cukai. Ini Bapak ini lah seperti itu. Malah ini korban malah diancam sama apa itu? Pelaku lah gitu iya. Harusnya korban itu nuntut ke pelaku. Ini pelakunya malah nuntut ke korbannya ini. Suruh transfer lagi. Adu-aduan mental ya. Nah, seperti itu lah. Ini banyak terjadi seperti itu. Nah, makanya ini ya harusnya teman-teman seni masyarakat harus betul-betul ini ya bisa mapping ya, bisa metakan tuh mana yang harus kita kerjakan, kita lakukan. Itu back to basicnya kita harus tahu. Oh ternyata ini toko yang dipercayai. Nah itu kita googling lagi kan sekarang kita akses kan banyak. Gitu kita coba googling terus kita mobile lah seperti itu. Oh ternyata nih. Terus kemudian kita lihat juga bintangnya berapa. Itu biasanya kan ada dapat rating di situ. Betul. Nah itu. Nah, rating ini kan ini merupakan sebuah petunjuk di sana. Emang nggak bisa dibuat ratingnya? Itu ya sulit. Contoh sulit ya. Karena setiap rating itu mesti ada komentar. Ya kan itu. Ke keluarga saya aja kalau beli barang cari yang rating tinggi, yang komentarnya bagus. Oke. Dan penjualannya yang banyak. Oke. Tinggal jumlah yang sudah produk yang sudah dijual seperti itu. Ya. Berbicara karena tergiur kalau online ya, all shop itu tergiur terhadap harga murah. Memang kadang ada nih iklan-iklan yang bilang bahwa orang yang jual HP belasan juta, iPhone contohnya sebenarnya itu dijual anggap cuma berapa gitu segala macam. Emang kalau dalam penipuan online itu ada batasannya nggak untuk yang dilaporkan atau yang diproses? Ya. Batasan itu untuk batasan kerugian ya, iya, kerugian yang dialami oleh korban itu bukan online saja, tetapi pidana konvensional juga bisa. Itu 2.500 minimal itu. 2.500 2,5 juta ya 2.500 itu itu uang Belanda dulu. Oh iya. Ketika kau kan ada uang Belanda. Tapi kalau ke pasar sapi di sini 1 juta itu 1.000 namanya. Oh, di Madura kayak gitu ya. Iya. Tapi 2,5 juta kalau di dalam ini. Dikalikan 1.000 kalau di dalam KUHP 2.500, kalau di surat dari Mahkamah Agung itu yang terbaru 2,5 juta. Itu baru merupakan suatu tindak pidana. Kalau di bawah itu masuk tidak pidana ringan. Tidak pidana ringan. Masuk di sana. Tapi bisa dilaporkan juga. Bisa dilaporkan juga. Juga. Kan ada akibat hukumnya.
Oh, kalau batasan lebih kecil, paling kecil gak ada? Ya, Batasan minimum Minimum. dilaporkan gitu. oh enggak ada. Yang diatur. Berarti Nggak walaupun cuma 5.000, 1.000 Iya. atau itu bisa. Ya rasa kemanusiaan lah paling itu ya kalau. Loh enggak, ini nanya maksudnya siapa tahu ada orang yang mau melaporkan. Iya. Mohon maaf. Iya. Pernah Iya. ingat kasus ya ini enggak? Yang curi kayu bakar enggak? Bukan gitu aja. Nyuri Iya. pisang. Iya, pisang juga. Kan sama aja toh gitu Iya. sebenarnya. Makanya saya nanya minimum, siapa tahu memang bukan karena kasusnya yang mau diperkerakan, karena memang ada dendam di balik itu, jadinya kasus sekecil apapun itu bisa juga diperkarakan. Makanya saya nanya bisa nggak juga dilaporkan? Bisa. Oh, Makanya bisa itu namanya tidak pidana ringan. Oh iya, iya. Jadi pada proses pidana itu ada tidak pidana cepat ya, dengan proses berjalan sangat cepat sekali. Jadi kalau sudah tahu seperti itu, kita langsung ke pengadilan tanpa kita proses pemberkasan ke kejaksaan atau ke penuntut umum. Nanti penuntut umumnya dari kepolisian sendiri. Nah gitu, itu namanya tidak meringankan seperti itu. Nanti hakim nanti yang memutuskan apakah ini ya hukuman secara administratif kayak sosial apa enggak, itu nanti hakim yang menentukan. Biasanya kalau yang tindak pidana ringan itu hukumannya apa? Kalau di dalam KUHP itu ancaman yang maksimal 3 bulan. 3 bulan. Ancaman Kurungan. maksimal kurungan 3 bulan atau denda. Bisa denda ganti rugi atau denda gimana, nah itu nanti hakim yang memutuskan. Oh iya, berarti bisa aja kalau saya dendam. Iya bisa. Cuma perkara uang 5.000 aja, 3 Ya. bulan lumayan. Sandalnya sampai kebalik lo bisa. Iya, iya. Kalau seandainya sudah nominalnya 2,5 juta, Iya. itu ancamannya berapa? Dan kenapa salah? Kalau sih di dalam undang-undang ITE itu memang diatur ya ancaman-ancaman, ada ancaman minimal maupun ada ancaman maksimal ya, seperti itu. Pastinya itu merupakan tindak pidana khusus pastinya, dan tergantung dari bobot bit-bitnya berapa dan cara modus operandinya bagaimana. Karena walaupun kecil tapi modus operandinya itu dengan cara yang segitu rupa terorganisir, itu kemungkinan ancaman hukuman lebih tinggi, lebih besar. Tuh. Ya, contoh kecil seperti ini. Tukang becak ya. Tukang becak mencuri sepeda motor. Dengan pegawai PNS mencuri sepeda motor. Masa kira-kira vonisnya sama enggak? Iya. Ayo. Itu loh. Sama-sama sepeda motornya lo yo. Iya, kok di Bali ini? Ayo, itu. Bener gak? Ayo. Ya, itu ya. logika kita, rasional aja seperti itu. Gak mungkin sama. Iya kan? Seperti itu. Jadi ini seperti itu. Lihat dari modus sebenarnya siapa orangnya. Oh, Gitu. berarti jabatan itu juga mempengaruhi. Sangat pengaruh sekali. Kalau kepolisian melanggar hukum lebih besar ancaman hukumannya. Banyak udah yang Ya karena apa? Loh, saya Polisi nanya seperti- banyak sudah itu. enggak yang di Apanya? Kalau untuk di Pamekasan untuk saat ini alhamdulillah ya. Itu sementara ini tidak ada. Belum ada seperti ya, saya harap tidak ada, karena kepolisian itu kita tupoksi kita udah jelas ya, harus mengayomi, melayani dan melayani masyarakat penegakan hukum itu pastilah. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Oh, berarti ada stratanya memang. Gimana maksudnya? Klasifikasinya bahwa kalau klasifikasi ini hukumannya berbeda, kalau klasifikasi ini hukumannya berbeda, kalau ini klasifikasi itu ini bukan hukumannya domain berbeda. kami ya. Pastinya itu nanti dari penuntutan yang tahu hal seperti itu. Tapi kalau lihat dari fakta-fakta di persidangan seperti itu faktanya. Tuh, jadi Maksudnya kalau yang jabatannya lebih tinggi itu lebih rendah hukumannya atau seperti apa? kami nggak bisa menjawab hal itu seperti itu. Lo enggak, ini nanya aja karena barusan kan membedakan antara tukang beca sama ASN gitu maksudnya. Lah faktanya banyak ASN-nya tambah tukang becak kan gitu lah gitu. Takutnya karena yang sering dibandingkan itu kadang ya kayak pencuri sepeda motor atau pencuri ini dibandingkannya dengan koruptor gitu. Yang jabatannya memang lebih tinggi gitu. Ya. Itu yang banyak juga di media sosial yang diperbandingkan. Makanya saya nanya, Iya. ada klasifikasinya enggak gitu maksudnya. Kalau yang penipunya adalah penipu tukang beca, kelas Iya. penipu. Saya yakin hakim itu lebih bijak ya dalam memutuskan suatu perkara itu. Saya yakin seperti itu. Karena melihat dari sosiologinya tersangka, terdakwa ya, Terdakwa kalau. Nah, itu siapa dia, bagaimana dia, kehidupannya bagaimana. Karena memang mesti dibaca dengan sosiometrinya, psikometrinya dari pihak terdakwa itu bagaimana.
Itu hakim saya yakin bisa menilai atau menginterpretasikan seperti itu. Itu menurut kami seperti itu. Makanya ada sebuah pembeda. Nah itu dari segi sosialnya orang menjadi seorang terdakwa. Oh seperti ini, seperti itu. Ini yang selanjutnya soal bagaimana nih dalam kacamata dan untuk mengantisipasi agar tidak terjadi penipuan online. Ya, terima kasih ya. Ini kiat-kiat kepada rekan-rekan teman-teman kita di luar atau masyarakat juga itu. Agar bukan soal, sorry saya potong bentar. Saya menyampaikan kayak gitu bukan berarti untuk mengurangi tugasnya kepolisian. Kan kalau saya semakin ringan kan semakin kurang. Bukan untuk mengurangi gitu. Iya. Ini setidaknya untuk meminimalisir kejadian seperti itu. Ya. Oke. Saya jawab ini. Jadi kalau istilahnya masyarakat semakin teliti ya atau semakin dalam artian semakin cerdas lah dalam melihat kemudian dalam mempelajari suatu hal tuh insya Allah kejahatan itu akan terminimalisir. Ya betul. Bukan langsung nggak ada. Langsung nggak ada ya. Punya keyakinan langsung nggak ada. Iya betul. Itu. Nah, yang PR di masyarakat sekarang ini yaitu bagaimana untuk menjaga diri dalam pola hidup. Saya agak jauh ya kayak gitu ya. Agak jauh banget paham. Itu. Semakin kita istilah bisa menahan diri dalam gaya hidup, pola hidup, pasti kita tidak akan terlena dalam satu hal. Ya, itu. Contoh, dengan mudahnya fasilitas online seperti itu dan banyak aplikasi-aplikasi seperti itu. Pedagang di online itu kan dia sangat lihai sekali dalam mempromosikan atau memviewkan barang-barangnya. Begitu. Mulai dari harga murah dulu dengan branding seperti ini, terus kemudian agak naik seperti itu. Nah, atau investasi juga yang menjanjikan banyak. Apalagi kalau aplikasi yang notabene melalui privasi atau privat, yang itu atau Facebook privat seperti itu. Nah itu biasanya sebagai cara contoh seperti itu. Akhirnya ini mereknya si A, mereknya A, B, C, lebih bagus seperti itu. Akhirnya padahal tasnya sudah ada, masih beli tas lagi yang lebih bagus lagi lah seperti itu. Ya inilah yang harus betul-betul kesadaran diri kita, kesadaran orang-orang tersebut harus kita miliki bahwa ini kalau sudah punya tas jangan dibeli tas lagi. Kita pakailah dulu tas yang ada dulu, baru kalau sudah nggak bisa terpakai selain. Nah, itu nih. Ini tips yang pertama, Jadi kita menahan diri dalam proses pola gaya hidup. Terus yang kedua, ini kalau memang membutuhkan suatu barang, itu harus kita lihat siapa yang menjualnya. Nah itu loh. Identifikasi dulu. Betul, identifikasi dulu ya siapa yang menjualnya. Terus kemudian aplikasi sudah terdaftar oleh OJK atau tidak, resmi atau tidak. Tuh. Terus lihat juga dari apa yang saya sampaikan sebelum tadi ratingnya ada segala macam dilihat juga itu. Terus kemudian kalau bisa bertanya kepada temannya, ini saya punya di Surabaya ini toko ini gimana ini? Nah gitu, coba cek. Oh bagus-bagus seperti itu lah seperti itu. Kalau memang nggak ada, ini fiktif atau baru muncul segala macam, ya harapan kami jangan karena belum terpercaya. Nah itu, jadi milih seperti itu. Terus kemudian yang paling terakhir ya, kalau memang istilahnya kebelet mau beli ya di online dan segala macam, saya harap jangan beli di online, beli ke tokonya langsung. Saran ketiga ini. Ya itu, tokonya langsung. Apa sih istilahnya ruwetnya langsung berjalan ke Surabaya? Kalau ke Surabaya lah seperti itu. Ya kalau di Jakarta ya emang ya harus pakai online lah seperti itu. Karena harapan seperti itu. Tapi kita cek aja. Ini kan kita kan Surabaya kan dekat. Pasti ada nge-sub ya. Toko-toko sub seperti kan banyak. Kayak ada branding kita ambil kayak Elizabeth seperti itu kan, di Pamekasan sudah ada seperti itu kan, langsung ke tokonya aja. Walaupun katakanlah di online lebih murah. Nah, takut ini KW datang kecewa. Ini dibohongi, laporanlah ke polisi. Loh, suruh siapa beli? Di sini ada. Kan betul.
Iya. Nah itulah inilah seperti itu. Oke. Jadi, Itu kan penipuan dari kategori kacamata saya dari kategori yang menyasar bahwa manusia itu tidak akan pernah puas. Di sisi ekonomi ya, kan ada betul. teori kayak gitu. Manusia tidak akan pernah puas. Jadi disasarnya di situ penipu biasanya. Beli barang, Ya, terus betul, beli barang lagi, terus investasi mendapatkan ingin menjanjikan yang lebih besar lagi. Kalau yang menyasar sisi kemanusiaan, seperti yang dilakukan tadi, telepon itu familinya ya. mending tabrakan, Ya. ini sakit apa segala macam, itu kan yang penipu yang menyasar dari sisi kemanusiaan. Ya. Kalau yang tadi dari sisi Si, soal gini ya, hedonismenya bener. itu, ya. Menarik ya, yang banyak sih kemarin tuh ada teman juga saya polisi itu ditelepon kalau anaknya tabrakan di Bangkalan, ngomong seperti itu, ya itu di kota Bangkalan itu. Terus ini ada suara kecil, aduh Pak, tolong Pak, seperti itu, model seperti itu. Ini ya saya ketabrakan Pak, itu. Nah, anaknya memang kuliah di Surabaya, gitu lah. Terus, aduh ini anak saya ini tabrakan harus urusan polisi. Loh kamu polisi kok malah tambah takut sama polisi gitu. Enggak, korbannya ini minta ganti rugi sekian. Pak. Terus kebetulan anaknya juga nggak bisa dihubungi. Ada modus seperti itu. Nah gitu. Ini kan modus dari mana itu. Terus kemudian bentar, jangan dulu, santai-santai, jangan tegang, gitu loh. Nah ini kita cek di Bangkalan. Di Polres Bangkalan teman kita cek. Di Polres Bangkalan tidak ada kecelakaan sama sekali. Tidak ada Di titik kecelakaan. yang dimaksud ya. Nah seperti itu. Jadi pada intinya langsung saya potong ya itu. Kalau sudah menerapkan seperti itu harus jangan selalu keburu-buru, jangan terhipnotis dengan suatu rangkaian kata-kata orang tersebut. Ya kan gitu. Harus diteliti dulu. Dicek ke sumbernya. Ya itu. Rata-rata kan langsung keburu ke susu. Ini ketangkap lah seperti itu. Ini kalau sampean enggak ini akan ada juga pakai modus juga mengaku polisi juga banyak seperti itu. Langsung aja ke kantor polisi. Untuk mengetahui kepastiannya apa benar hal seperti itu. Silakan dengan hal betul apa saja, bukan hal seperti itu aja, silakan. Nanti kita fasilitasi dalam untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak. Seperti itu. Jadi intinya masyarakat tuh dengan adanya seperti itu silakan laporlah kepada pihak berwajib yang terdekat. Berarti kuncinya adalah ketenangan menghadapi mendengarkan Betul. informasi apa segala macam. Tapi mohon maaf sebelumnya, sisi ketenangan ini gimana ya saya memandangnya? Karena ada respect istri saya seandainya tiba-tiba langsung kecelakaan informasinya apa segala macam. Saya sebagai suaminya, orang yang terdekat dengan istri saya, tentu di situ juga akan muncul kepanikan. Langsung respect lah. Langsung. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal menginformasikan ini. Saya melihat tadi itu kejadiannya dialami oleh polisi, anggota kepolisian. Dia relasinya enak langsung. Kalau dialami oleh orang biasa, relasinya juga akan juga kesulitan. Dari sisi ketenangannya juga belum tentu bisa langsung tenang. Dari sisi relasi juga belum tentu langsung ini. Jadinya apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya privilege dan tidak punya relasi yang sangat luas seperti itu. Dan sisi ketenangan kan relatif. Kalau tiba-tiba saya mohon maaf udah punya anak, udah tiba-tiba anak ini kecelakaan apa segala macam, mohon maaf ini dibawa ke rumah sakit, tentu kan juga kaget juga, bingung. Nah itu terus minta ini itu. Ya harapan kami ya, kalau suatu hal itu dengan kategori meminta sebuah materi perlu dipertanyakan. Jadi harus tanyakan juga. Kita bolehlah tegang, respect lah dengan hal seperti itu. Tetapi kita lihat dulu atau kita pelajari dulu. Kalau apapun yang dalam bentuknya itu endingnya itu uang. Dalam materi. Nah, jadi masyarakat harus tanyakan uang apa, untuk apa, dan digunakan apa ini. Nah seperti itu. Kalau jangan ini untuk selesai segala macam. Nah harus sama-sama dipertemukan antara pihak keluarga sama pihak tersangka, pihak korbannya. Keluarga yang dirugikan, keluarga yang melakukan sama keluarga yang dirugikan.
baru ketahuan. Oh kalau emang untuk seperti itu. Tapi kalau dalam hal secara elektronik yang seperti ini kan rentannya itu. Benar atau tidaknya kan tidak tahu. Nah itu. Kalau memang perlu istrinya suruh menghadap, kita hadapi aja langsung berangkat ke sana. Oh berarti lebih aman itu langsung kita ketemu. menuju ke sana ketemu. Itu jangan wah enggak bisa kan loh. Saya mau datang kok. Loh, kalau betul ini uangnya saya bawa. Wah cepet loh. Ya apa sih kok mau cepet gimana nih? Gitu. Ada apa itu? Kan begitu. Iya. Nah seperti itu. Jadi kemungkinan hal seperti itu saya yakin kalau sudah berbentuk dengan materi itu hal yang kurang bagus. Sudah ada unsur hal yang kurang baik itu. Oh berarti ketika berhubungan dengan materi berarti di situ ada indikasi walaupun minor. Iya betul. Seperti itu. Oke. Ya itu sahabat KTV yang benar-benar menarik bagi saya itu sebenarnya adalah kita sebagai manusia itu yang juga punya sisi kemanusiaan, kita juga harus mulai belajar tenang. Betul. Dalam artian menghadapi situasi itu tidak keburu-buru, tidak kesusu dan tidak terdesak oleh orang-orang lain. Jadinya kita akan bisa melihat dan menganalisa secara jernih persoalan tersebut dan bisa meminimalisir penipuan tersebut. Nah, itu saja dari saya. Saya Syahid Mujitahidi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.